Selamat siang. Pada kesempatan ini saya bersama tim penelitian ingin menyampaikan hasil penelitian dengan judul analisis kelayakan usaha dan nilai gizi produk olahan pangan lokal sebagai intervensi sensitif stunting di Kabupaten Boyolali. Tim kami berasal dari tim penelitian dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, dan dari Universitas 11 Maret Surakarta. Sebagai latar belakang dari kegiatan penelitian ini adalah bahwa wilayah Kabupaten Boyolali sebagai salah satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, di mana Kabupaten Boyolali itu memiliki potensi pangan lokal yang sangat beragam, baik dari pangan pokok, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta susu sapi. Ini yang menjadi ikon di Kabupaten Boyolali yang disebut juga sebagai kota susu. Pangan lokal yang sangat berlimpah dan terdapat di Kabupaten Boyolali, ada beberapa pangan lokal yang memang dapat diunggulkan. Nah, di sisi lain, berbanding kebalik bahwa angka stunting di wilayah Boyolali justru masih dibilang sangat tinggi. Ya, ini menjadikan bahwa ada satu hal yang harus dilakukan, bagaimana bisa mengoptimalkan pangan lokal itu sebagai upaya untuk pencegahan stunting dengan memberdayakan pangan lokal yang ada di Kabupaten Boyolali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi komoditas unggulan yang memiliki kelayakan secara ekonomi dan nilai gizi tinggi sebagai bentuk intervensi sensitif stunting berbasis pada pangan lokal yang ada di Kabupaten Boyolali. Nah, oleh karena itu, nanti dari tujuan ini kami ingin melakukan tujuan secara ekonomi dan secara analisis gizi. Novelty dalam penelitian ini adalah bahwa kegiatan penelitian ini mencoba untuk menggali potensi produk olahan pangan lokal yang terkait dengan intervensi sensitif bagi keluarga yang memiliki balita stunting. Hasil penelitian yang pertama yaitu penelitian berkaitan dengan analisis kelayakan. Analisis kelayakan ini kita melihat dari sisi payback period analysis, di mana di dalam analisis ini tujuannya adalah seberapa lama investasi yang dilakukan untuk kegiatan itu bisa kembali. Dari analisis yang dilakukan memang payback period ini tidak terlalu lama ya. Artinya bahwa kalaupun dengan produk unggulan yang dilakukan kemudian dioptimalkan untuk mencapai nilai ekonomi yang tinggi, analisis ini memenuhi. Analisis yang kedua adalah dengan net present value. Ini juga sama, bahwa nilai net present value dari responden yang kita jadikan untuk melakukan analisis pangan lokal ini memiliki tren yang positif, artinya layak secara ekonomi. Analisis yang ketiga yaitu dengan menggunakan internal rate of return. Analisis ini juga sama, bahwa dari semua responden yang kita pakai untuk dilakukan analisis memiliki internal rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang ada di bank. Artinya bahwa produk unggulan yang kita perdayakan di sini sebenarnya secara ekonomis memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi untuk dilakukan. Baik, saya akan menyampaikan hasil analisis dari tingkat kesukaan konsumen berdasarkan uji hedonik. Dari produk-produk UMKM yang kami kumpulkan, bisa dilihat bahwa tingkat kesukaan konsumen itu berada di produk-produk yang berupa cake, kemudian ada egg roll, kue ya, kemudian banana crispy. Tapi justru pada produk olahan susu di sini nampak bahwa skor kesukaannya rendah. Hal ini disebabkan karena produk olahan susu yang ada masih terbatas pada produk olahan yang bertujuan untuk makanan fungsional seperti kefir, susu fermentasi yang berasa asam, kemudian juga tahu susu, sehingga pada produk olahan susu karena tingkat kesukaan terhadap produk ini masih rendah, perlu peningkatan jenis produk maupun
kualitasnya. Nah, sebenarnya pada produk olahan susu inilah yang diharapkan sebagai eh, produk yang diunggulkan untuk penanganan stunting. Tetapi di sini juga ada beberapa produk berbasis hewani, misalnya pada kebun ikan ini mempunyai tingkat kesukaan yang tinggi, dan selain itu juga kita bisa lihat berdasarkan tingkat kesukaan tadi ternyata mempengaruhi minat beli dari panelis. Produk-produk dengan tingkat kesukaan yang tinggi, skor kesukaannya tinggi, otomatis mempunyai mencapai minat beli yang tinggi juga. Sedangkan dari analisis nilai gizi, produk yang diunggulkan untuk penanganan stunting sebenarnya adalah produk dengan kadar protein yang tinggi. Di sini nampak beberapa produk yang memang sudah mencapai kadar protein yang cukup tinggi, lebih dari 7%. Itu ada beberapa, misalnya pada produk kue, ekrol, maupun produk yang berbasis hewani. Baik itu berupa abon ikan maupun tahu susu. Nah, produk unggulan inilah yang diharapkan nanti bisa menjadi produk yang dikembangkan untuk keluarga stunting sekaligus untuk menangani masalah kurang gizi, asupan protein, dan juga untuk meningkatkan penghasilan. Demikian presentasi hasil penelitian kami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.